Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan ngebahas seputar investasi. Di video kali ini kita akan mendapatkan sedikit kabar kurang mengenakan teman-teman. Teman-teman belakangan ini pasti sempat baca berita ya teman-teman, bahwa Elon Musk ya teman-teman ya, menjual saham Tesla yang dimilikinya, dan jualnya nggak dalam jumlah yang kecil. Jumlah yang dia jual itu banyak banget teman-teman. Jadi bagaimana nasib saham Tesla, dan teman-teman juga pasti tahu ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang sudah nonton video-video saya sebelumnya, teman-teman pasti tahu kalau saya memiliki saham Tesla. Padahal kemarin sempat plusnya sampai 38%. Nah, posisinya sekarang bagaimana? Nah, sebelum videonya lebih lanjut, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menggunakan kode link di bawah ini untuk melakukan install aplikasi GoTrade dan langsung memulai investasi di saham bursa Amerika. Oke, kita jadi langsung lanjut. Sebelum lanjut ke videonya lebih dalam dan lebih inti, mari kita mengintip terlebih dahulu portofolio saya teman-teman. Nah, jadi di samping ini adalah portofolio GoTrade saya teman-teman ya. Di sini karena saya bikin videonya malam, market udah buka nih, Tesla sudah mulai ada pembalikan kayaknya ya, udah plus 2% ya. Kita lihat portofolio saya. Nah, pada posisi Tesla saya masih plus 15% ya teman-teman, tertinggi plus 38%, tergerus sekitaran 13% ya teman-teman. Untuk posisi lainnya ada plus, ada minus, teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya. Oke. Robinhood minus 7%-an, ada beberapa keluarga baru di posisi portofolio saya teman-teman ya. Yang paling dalam itu minus di Disney 9%-an, tapi saya akan bakal nambah lagi DCA karena belakangan ini saham Disney saya lihat minusnya di 9%-an terus, berarti dia udah menyentuh supportnya. Nanti mungkin saya akan bikin video khususnya apabila saya akan melakukan penambahan pada saham Disney ya teman-teman ya. Tapi saya nggak janji ya teman-teman. Dan saham Apple juga sudah plus 6%-an. Oke, jadi untuk portofolio saya Tesla masih aman ya teman-teman. Nah, kita akan lebih lanjut ngebahas bagaimana Tesla tersebut. Nah, oke, apa ya teman-teman ya, muka saya lebih kecil sedikit. Nah, ini ya teman-teman ya beritanya, kalau teman-teman ketik saja di Google Elon Musk jual saham ya teman-teman ya, bakal keluar berita seperti ini teman-teman. Elon Musk kembali jual sahamnya ini 2 hari yang lalu, bahkan di 7 jam yang lalu ya, ketika video ini 7 jam yang lalu, Elon Musk kembali menjual sahamnya. Totalnya sudah 111 triliun rupiah. Itu uang apa daun? Duitnya banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, efek dari penjualan saham Tesla oleh si Elon Musk ini bagaimana? Ayo kita lihat teman-teman. Nah, di sini. Nah, di video saya sebelumnya teman-teman pasti tahu kenapa saya beli saham Tesla ya teman-teman ya. Teman-teman boleh cek di video sebelumnya, dan mengalami kenaikan yang sangat legit, fantastis menurut saya teman-teman ya. Sebentar, saya lagi mencari kursornya ini teman-teman ya. Oke, yang ini. Jadi saya belinya di sekitar sini ya, sempat tertinggi sampai di segini ya. Benar ya teman-teman ya, kurang lebih 38% ya. Dan di posisi ini kena hempas berita bahwa Elon Musk melakukan penjualan saham karena adanya kewajiban pajak teman-teman. Mohon maaf teman-teman, mata saya kesana kesini, bukan karena apa, saya lagi cari kursornya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman ya, ini dia beritanya muncul ya, 2-3 hari yang lalu muncul dia melakukan penjualan saham, sempat juga melakukan voting di Twitter dan sebagainya. Teman-teman boleh cek sendiri beritanya ya teman-teman. Saya nggak mengada-ngada, saya juga bukan nebar gosip, tapi memang sudah sesuai kenyataannya, dan mengakibatkan saham Tesla mengalami penurunan hingga 20% dari titik puncaknya. Penurunan ini diakui merupakan yang terdalam ya teman-teman ya, selain kemarin yang corona kemarin ya, pasca corona kemarin ya teman-teman ya. Jadi strategi apa yang harus kita lakukan melihat keadaan seperti ini? Syukur saja dan keuntungnya saja pada malam ini ya. Kenapa malam? Karena market bursa Amerika bukannya pagi, berarti kitanya malam, mengalami kenaikan atau pembalikan teman-teman. Nah, sekedar diketahui teman-teman, untuk versi teknikalnya, untuk price action di sini namanya kita ada mengalami sedikit rejection ya di sini ya teman-teman ya. Ya, di sini ada rejection, jelek sekali saya gambarnya, maklum saya bukan pelukis, tapi di sekitar sini teman-teman ya, itu ada membentuk ya seperti hammer-hammer begitu ya, seperti palu-palu begitu, adanya rejection. Tapi kita lihat kenaikan malam ini apakah disertai dengan volume atau enggak ya teman-teman ya. Kalau enggak, kita nunggu di area gap ini ya teman-teman ya, karena ada teori mengatakan biasanya untuk posisi teknikal akan mengisi kekosongan di sini. Kekosongan hati biasanya akan selalu terisi. Biasanya, tapi enggak selalu 100% ya teman-teman ya. Jadi bagi yang jomblo jangan sedih.
Ngomongnya jadi kayak gitu. Mohon maaf teman-teman, kita balik lagi konsentrasi. Jadi kemungkinan teman-teman ya, ada teori mengatakan biasanya teknikal apabila ada kosong nih teman-teman, ada lihat kan yang kosong di sini ya, akan mengisi kekosongan di sana, tapi nggak 100% benar ya. Apabila pembalikannya sudah disertai volume yang meningkat, saya rasa sudah boleh melakukan cicilan DCA bagi teman-teman yang kepengen ya, dan bagi teman-teman yang kesangkut di pucuk ya mungkin bisa juga nunggu. Saya sendiri juga nunggu ya teman-teman ya. Nah, penurunan saham Tesla ini ya teman-teman ya, sebenarnya tidak dibarengi dengan, sorry teman-teman, ya ini tidak dibarengi dengan market ya teman-teman, karena saya melihat jika kita menggunakan kacamata yang lebih gede, wis gila keren banget ya, market untuk Dow Jones atau Amerika sendiri itu dalam posisi uptrend yang cukup sangat enak teman-teman. Lihat sendiri di sini ya teman-teman ya. Tuh, lihat ya posisinya ya. Dalam posisi naik. Ini enak banget, teman-teman ya posisinya ya. Kita lihat di sini. Lihat, benar kan teman-teman kan? Dia masih dalam keadaan uptrend sejak November 2020. Ya, posisinya masih dalam channel uptrend menurut pandangan pribadi saya. Dan apabila kita melakukan zooming terhadap yang lebih dekat, menurut saya ini adalah koreksi wajar, mengingat biasanya Desember ada istilah kata-katanya window dressing teman-teman. Memang sih ada soal tapering dan lain-lainnya, tapi kalau kita invest kan harapannya naik terus ya teman-teman ya. Saya jadi nebarnya yang positif-positif ya teman-teman, mohon maaf kalau ada yang negatif-negatif. Oke teman-teman, jadi pasar kali ini dibuka dengan cukup baik. Ini plus berapa ini? Sudah plus 0,4% teman-teman. Harapan kita dia akan membentuk all time high barunya lagi yang melewati di sini ya teman-teman ya. Ini ya kemarin ya jebol, setelah di sini dia turun. Mungkin ini turun juga gara-gara Tesla turun banyak ya, jadi dia ngikut juga ya, karena Tesla merupakan salah satu saham yang sudah market capnya sudah nggak diragukan lagi, jadi berpengaruh sekali kalau dia mengalami penurunan ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya apa? Yap, sekarang pada saat ya syukurlah pada saat posisi ini dibuat ya, saham Tesla sudah melakukan pembalikan. Tapi ingat teman-teman, berita-berita soal penjualannya masih terus berlanjut ya teman-teman ya. Kita harus lebih mendalami terlebih dahulu. Memang kita ini investor, tujuannya jangka panjang, tapi alangkah baiknya kita mendapatkan harga yang lebih murah. Disinilah apabila kita sudah melakukan investasi saham sendiri, kita harus melakukan analisa lebih baik ya. Tapi DCA is the my ninja's way. Wes gila, DCA adalah jalan ninjaku. Oke, sekian dulu teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang kepengen untuk ikutan join investasi di Bursa Amerika, bisa saja klik langsung link di bawah ini ya teman-teman. Link, jadi tinggal langsung install dan lakukan deposit minimal $10 saja, sudah bisa melakukan saham Tesla yang mungkin saat ini sedang melakukan pembalikan yang dimulai dengan $1 saja teman-teman, seperti itu. Dan tidak terus-menerus saya memberikan kabar buruk dari awal video sampai hampir akhir. Saya juga akan memberikan beberapa kabar baik, seperti teman-teman lihat ya, ada kan saya mendapatkan dividen saham Apple, padahal saya hanya beli remahannya saja teman-teman. Menurut saya ini merupakan satu keunggulan yang patut kita lihat teman-teman. Jadi kita bisa melihat saham-saham mana aja sih yang akan membagikan dividen, dan apabila kita ngehold saham itu, kita pegang saham itu, kita juga berhak untuk dividennya. Nah teman-teman, untuk informasi awal untuk saham-saham yang membagikan dividen, saya sempat baca di Instagramnya GoTrade ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh follow aja @heygotrade teman-teman. Di situ ada informasi-informasi. Salah satunya yaitu adalah pembagian saham-saham yang melakukan pembagian dividen, seperti itu teman-teman. Oke, jadi ingat, bagi yang mau langsung menjadi investor mengikuti jejak Warren Buffett mungkin ya, atau mau bareng kita investasi di Bursa Amerika, langsung saja klik link di deskripsi ini, install, deposit, dan langsung beli, seperti itu teman-teman. Tapi ingat, lakukan dulu terlebih dahulu analisa sebaik mungkin ya teman-teman ya. Oke.
Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung, ataupun request apapun itu juga, silahkan drop saja komen di bawah. Kita akan sharing bareng ya, kemungkinan kita akan juga pusing bareng. Jadi, nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata. Dadah.